Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Mufidah Aulia, NIM 12306183038. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkah laku massa. Yang pertama, pengertian tingkah laku massa. Tingkah laku massa adalah seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan perubahan sosial dalam kelompoknya, intuisinya, masyarakatnya. Tindakan kelompok ini ada yang diorganisir dan ada juga tindakan yang tidak diorganisir. Tingkah laku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sedangkan dalam pengertian umum, tingkah laku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Massa atau mass atau crowd adalah suatu bentuk kumpulan atau collection individu-individu dalam kumpulan tersebut. Dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya struktur, dan pada umumnya massa berjumlah orang banyak dan berlangsung lama. Bisa juga diartikan sebagai sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan sosial dalam kelompoknya, baik secara terorganisir maupun tidak. Yang kedua, jenis massa. Jenis massa ada 6. Yang pertama, dilihat dari bentuknya. A. Massa yang tidak terorganisir secara formal, atau massa yang abstrak, dan massa yang tidak tersusun, yaitu massa yang belum terikat oleh suatu kesatuan norma tujuan, namun berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama, serta sewaktu-waktu dapat bubar dengan sendirinya. Contohnya, massa yang berkumpul di pemakaman korban peristiwa Trisakti. B. Massa terorganisir secara formal atau massa yang konkret, massa yang tersusun, yaitu massa yang sudah terikat pada satu kesatuan norma tujuan, mempunyai struktur yang jelas dan terbentuk dalam suatu organisasi dengan pembagian kerja yang pasti, serta mempunyai potensi yang dinamis atau mempunyai fungsi gerakan. Contohnya, Forum Komunikasi Kota dan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Yang kedua, dilihat dari aktivitasnya. Yang A. Massa yang pasif atau audiens, yaitu kerumunan orang atau massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana emosional yang relatif tidak menonjol, serta tidak ada kesiapan atau melakukan suatu tindakan agresif. Misalnya jemaah sholat di masjid atau misa di gereja, penonton bioskop atau pertandingan sepak bola, peserta seminar atau mahasiswa yang sedang kuliah. B. Massa yang aktif atau mob, yaitu kerumunan orang yang pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana yang emosional yang tinggi dan siap untuk melakukan tindakan agresif atau merusak dan menyerang. Misalnya, penonton sepak bola yang kecewa dan mengamuk, serta massa unjuk rasa yang kecewa. Massa yang aktif ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, massa agresif atau agresif mob, yaitu kerumunan massa yang didominasi oleh emosi kemarahan dan agresivitas. Yang kedua, massa yang melarikan diri atau escape mob, yaitu kerumunan massa yang diwarnai dengan emosi ketakutan yang kuat dan panik, serta mendorong mereka untuk menyelamatkan diri secara bersama-sama. Contohnya kebakaran, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Yang ketiga, massa yang ekspresif atau ekspresif mob, yaitu kerumunan massa yang mempunyai motivasi menyampaikan perasaan secara ekspresif, misalnya unjuk rasa, pawai, karnaval, dan belum tentu diwarnai oleh emosi agresif. Selanjutnya, yang ketiga, dilihat dari jumlah orang di dalam massa.
Massa besar yaitu massa baik terorganisir. Yang pertama, massa besar yaitu massa baik terorganisir maupun tidak terorganisir, bersifat pasif ataupun agresif, di mana jumlah anggotanya sangat banyak dan terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok individu yang berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama. Contohnya, massa yang berkumpul di sekitar Jembatan Semanggi pada tanggal 13 November 1998. B. Massa kecil, yaitu massa baik terorganisir maupun tidak terorganisir, bersifat pasif ataupun agresif, di mana jumlah anggotanya relatif kecil dan terdiri dari individu-individu atau beberapa kelompok individu yang berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama. Contohnya, massa kelompok ibu-ibu peduli yang memberikan bunga kepada pengemudi mobil di Bundaran HI. Yang keempat, dilihat dari waktu terbentuknya, yaitu A. Massa yang telah lama terbentuknya, yaitu massa yang telah berkumpul dalam waktu relatif lama, sehingga rasa memiliki dan solidaritas sebagai suatu kelompok telah terbentuk dan sulit untuk dihilangkan. Misalnya, anggota PDI Perjuangan dan anggota DPR, anggota PPP, Senat Mahasiswa suatu universitas. Yang B. Massa yang baru terbentuknya, yaitu massa yang relatif baru berkumpul sehingga belum memiliki rasa solidaritas sebagai suatu kelompok. Misalnya, massa yang berkumpul menyaksikan pawai di jalan atau kecelakaan lalu lintas dan kebakaran. Yang kelima, dilihat dari tingkatan keyakinan anggota terhadap kelompoknya, yaitu A. Keyakinan anggota yang tinggi, yaitu massa yang yakin akan arah dan tujuan gerakan kelompoknya, di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lama terbentuknya dan terlibatnya anggota tersebut dalam kelompok. Misalnya, massa pendukung PPP. Keyakinan anggota rendah, yaitu yang B. Keyakinan anggota yang rendah, yaitu massa yang relatif belum yakin atau akan arah dan tujuan gerakan kelompoknya, di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh baru terbentuknya dan kurang terlibatnya anggota tersebut dalam kelompok. Misalnya, massa yang terbentuk pada saat kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, dilihat dari penyebaran massanya. A. Massa yang terpusat, yaitu massa yang berkumpul di suatu tempat di bawah komando seorang pimpinan, contohnya buruh yang sedang melakukan unjuk rasa. Yang B. Massa yang tersebar, yaitu massa yang berkumpul tidak hanya di satu tempat saja dan mempunyai pimpinan masing-masing. Misalnya, massa mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi yang masing-masing mempunyai pimpinan sendiri. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Atika Syafia dengan NIM 12306193052 dari kelas BKI 3B akan mempresentasikan tentang tahapan pembentukan massa dan sifat-sifat massa. Yang pertama, tahapan-tahapan pembentukan massa itu ada 4. Yang pertama, audiens atau massa pasif, yaitu kerumunan orang atau massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana yang relatif tidak emosional serta tidak ada kesiapan untuk melakukan suatu tindakan atau aksi. Contohnya itu kayak jamaah di masjid, terus mahasiswa yang sedang kuliah, tamu di tempat resepsi pernikahan. Yang kedua, crowd atau kerumunan massa, yaitu kerumunan orang atau massa yang terjadi secara spontan pada suatu tempat karena adanya tujuan atau motivasi tertentu untuk keberadaannya
belum terorganisir, dan masing-masing dapat berpikir dan bertindak secara pribadi. Contohnya, kerumunan orang di terminal atau stasiun, orang-orang yang belanja di pasar, dan pelajar yang baru keluar dari sekolah. Yang ketiga, mob atau massa aktif, yaitu kerumunan orang atau massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana emosional dan siap untuk melakukan tindakan atau aksi yang bersifat agresif. Misalnya, massa yang unjuk rasa dan melakukan demonstrasi. Yang keempat, riot atau huru-hara, bisa juga dikatakan amuk massa, yaitu kerumunan orang atau massa pada suatu tempat yang bersifat mengganggu ketentraman umum, disertai dengan suasana emosional yang sangat tinggi dan cenderung tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku, disertai dengan pemaksaan kehendak dan bertindak destruktif yang sulit dikendalikan. Misalnya, tragedi Semanggi, kasus Ketapang, penjarahan 14 Mei 1998, perkelahian antar kampung, dan perkelahian pelajar. Yang kedua, sifat-sifat massa. Sifat-sifat massa itu sendiri ada 6. Yang pertama, irasional, yaitu massa yang tidak lagi menggunakan akal pikiran secara jernih, sehingga kontrol dirinya itu hilang. Yang kedua, impulsif, yaitu individu yang mudah tersinggung dan mudah bereaksi terhadap serangan yang diterimanya. Yang ketiga, agresif, yaitu ada kecenderungan yang tinggi untuk menyerang atau menyakiti seseorang baik secara verbal maupun fisik. Yang keempat, sugestible, yaitu mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Yang kelima, halusinasi, yaitu tidak mampu membedakan antara kenyataan dan hayalan. Yang keempat, destruktif, yaitu ada kecenderungan untuk berbuat kerusakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.